お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter 18 kemarin kita diperlihatkan dengan pertarungan sengit yang terjadi antara Roka melawan Chien. Dan di bagian akhir chapter, kita juga disuguhkan dengan pertarungan menarik lainnya antara Zaraki melawan Azashiro, yang mana saat itu di akhir pertarungan Zaraki berhasil menyudutkan Azashiro dengan sebuah tebasan kuat yang maha dahsyat. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Saat ini di kota Karakura, tepatnya di atap sebuah bangunan bekas rumah sakit, Don Kanonji tengah menunggu kedatangan Ishida yang katanya akan membantunya menyelamatkan Roka. Namun di tengah penantiannya ini, tiba-tiba tanpa diduga-duga telah muncul Roka dari atas langit melalui sebuah gerbang Garganta. Dilihat dari kondisinya, nampaknya Roka masih dalam tahap pemulihan usai sebelumnya bertarung melawan Chien. Melihat kemunculan Roka di hadapannya, Don Kanonji pun lantas merasa senang dan bersyukur. Akan tetapi, baru saja hendak bernafas lega, tiba-tiba saja Don Kanonji dikejutkan dengan sebuah serangan ke arah Roka. Terpantau beberapa pisau yang tak terhitung jumlahnya langsung menghujam tubuh Roka hingga menancapkannya ke tembok. Setelah dia mati, rupanya pelaku dari serangan tersebut adalah Azashiro yang baru saja sampai di tempat itu. Sedikit informasi bahwa beberapa saat lalu Azashiro ternyata berhasil melarikan diri dari serangan terakhir Zaraki yang dilesatkan di dalam Garganta. Dan secara tidak sengaja saat tiba di dunia manusia, Azashiro melihat kemunculan Roka di sekitar sana. Karena hal ini pun Azashiro memutuskan untuk kembali melanjutkan rencananya yang ingin mendapatkan kekuatan Roka. Dan kini setelah melumpuhkan Roka dengan serangannya itu, Azashiro pun mulai bersiap untuk melakukan penyatuan dengan tubuh Roka. Namun ternyata di tempat Roka berada, Don Kanonji yang melihat tindakan keji dari Azashiro tampaknya tidak ingin membiarkan Azashiro bertindak lebih jauh. Dengan gagah berani, dia pun segera memasang badan guna melindungi tubuh Roka. Di sisi lain, melihat ada manusia yang menghalangi upayanya lantas membuat Azashiro sedikit terkejut. Dia terlihat mulai kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan, karena di dalam hatinya Azashiro sama sekali tidak ingin membunuh seorang manusia. Kemudian setelah berpikir dengan hati-hati, Azashiro pun mencoba membuat Don Kanonji kabur ketakutan dengan memberikannya sedikit ancaman dan serangan. Namun di sisi lain, melihat ancaman tersebut, Don Kanonji rupanya tidak merasa gentar sama sekali. Dia tetap bersikeras menghalangi Azashiro menjalankan niat jahatnya. Bahkan meski dirinya saat itu mendapat beberapa tusukan pisau dari Azashiro, dia tetap menegaskan bahwa sebagai seorang pahlawan, dirinya tidak akan pernah lari. Melihat kegigihan yang ditunjukkan oleh Don Kanonji, Azashiro pun terpaksa harus menembakkan sebuah hado tingkat rendah, yang mana serangan tersebut akhirnya berhasil mementalkan tubuh Don Kanonji. Dan kini setelah menyingkirkan Don Kanonji, Azashiro mulai mendekati Roka untuk segera melancarkan aksinya. Tapi sebelum Azashiro dapat melakukan penyatuan dengan tubuh Roka, secara mengejutkan datang segerombolan Pikaro yang langsung menghentikan upaya Azashiro. Dilihat dari aksinya, rupanya saat itu para Pikaro ini telah berpihak pada Don Kanonji. Usut punya usut, hal ini ternyata bermula pada sekitar 20 menit yang lalu, di mana pada waktu itu Don Kanonji yang tengah menunggu kedatangan Ishida dikejutkan dengan seorang Pikaro yang masih tertinggal di dalam mobil. Menyadari Pikaro tersebut merupakan Pikaro yang pernah dia temui, Don Kanonji pun mulai berbincang dengan Pikaro itu, termasuk diantaranya mengenai janji mereka tempo hari lalu, yang mana mereka sepakat bahwa siapapun yang lebih dulu menemukan Roka, maka dia boleh meminta apapun dari yang kalah.
Dan saat itu, sebagai pemenang dari perjanjian tersebut, Don Kanonji yang tengah membutuhkan bantuan akhirnya meminta Picaro dan kawan-kawannya untuk membantu menyelamatkan Rocca Paramia. Oleh karenanya, saat ini dengan kemunculan para Picaro di tengah pertarungan, Don Kanonji pun kembali bangkit dan menjadi semakin percaya diri. Kemudian singkat cerita, setelah melakukan beberapa pergerakan serta berkat bantuan dari para Picaro, Don Kanonji akhirnya berhasil memberikan hantaman kepada Azashiro, yang mana berkat hantaman tersebut tubuh Azashiro berhasil terlempar ke bawah gedung. Bahkan tak hanya itu, hantaman ini rupanya juga membuat gumpalan Kido yang digenggam Azashiro saat itu menjadi meledak dan melukai tubuh Azashiro sendiri. Namun sayangnya, serangan dari Don Kanonji tersebut rupanya belum cukup kuat untuk membuat Azashiro tumbang. Karena beberapa menit kemudian, Azashiro mampu bangkit kembali di hadapan Don Kanonji. Pada momen ini terjadi hal yang cukup mengejutkan. Saat itu entah mengapa Azashiro terlihat tidak segarang sebelumnya. Dia kini terkesan lebih tenang, seakan sudah tidak memiliki niat untuk melanjutkan rencananya. Bahkan saat itu, melihat kedatangan Ishida yang baru saja sampai di sana, Azashiro tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikan Quincy Cross milik Ishida yang sempat dia curi. Entah apa yang membuatnya melakukan itu, tapi yang jelas di saat yang bersamaan, kini telah muncul sosok lain dari arah langit. Setelah dia mati, ternyata sosok tersebut tiada lain adalah Zaraki yang baru saja keluar dari dalam Garganta. Sambil menatap tajam Azashiro, Zaraki pun segera mengumpulkan reatsunya dan langsung melancarkan sebuah tebasan kuat ke arah Azashiro. Saking kuatnya serangan ini, sampai-sampai bangunan bekas rumah sakit di sana langsung hancur terkena tebasan. Kemudian setelah 30 menit berlalu, Azashiro yang tadi terkena serangan dari Zaraki saat ini telah terbangun kembali di dalam dangai. Saat melihat sekitar, tiba-tiba terdapat para anggota divisi 11 tengah mengelilinginya di sana. Mereka sepertinya telah mendapat info dari Mayuri bahwa jika Azashiro pingsan, kemungkinan besar dia akan tersadar di dalam dangai. Dan kini di hadapan 200 orang pasukan divisi 11, Azashiro nampaknya telah paham bahwa kehadiran mereka semua di sana adalah untuk memulai tradisi Kenpachi, yang mana bertujuan untuk menentukan siapa yang lebih layak menyandang gelar sebagai Shinigami terkuat. Setelah memahami situasinya, di hadapannya kini juga telah berdiri sosok Zaraki yang siap menantangnya bertarung untuk memperebutkan gelar tersebut. Pada momen ini, awalnya Azashiro hendak menyerah karena dia tahu kalau kekuatan Zaraki sangat jauh berada di atasnya. Tapi keinginannya itu seketika kabur ketika dia teringat akan pesan Kuruyashiki dulu padanya sebelum meninggal. Pesan itu berkata, sebagai seorang Kenpachi, kau harus selalu menunjukkan kekuatanmu pada lawan. Jangan pernah sepertiku, kau harus tunjukkan bahwa kau adalah seorang Kenpachi yang kuat. Karena teringat akan ucapan Kuruyashiki ini, akhirnya Azashiro pun menyanggupi tantangan dari Zaraki. Bahkan di luar dugaan, entah apa alasannya, tiba-tiba saja Azashiro menyuruh Urozakuro untuk kembali pada bentuk Shikai. Awalnya Urozakuro tidak setuju, karena jika dia kembali pada bentuk Shikai, secara otomatis semua penyatuannya dalam bentuk Bankai akan teriset ulang. Yang mana itu berarti ketika dia akan menggunakan Bankainya kembali, maka dia harus memulai penyatuannya dari nol lagi. Hal ini tentunya akan sangat merugikan Azashiro, ditambah waktu yang dibutuhkan untuk penyatuan kembali juga terbilang sangat lama. Katakanlah untuk menyatu dengan seluruh Seirete saja, Azashiro membutuhkan waktu selama 1 tahun penuh. Namun di sisi lain, terlepas dari resiko yang akan didapatkannya itu, Azashiro rupanya sudah sangat yakin dengan keputusannya ini. Dia seolah sadar bahwa pertarungan antar dua orang Kenpachi memang seharusnya diadakan dalam sebuah duel adu pedang. Dan kini merasa jiwa petarungnya mulai berkobar setelah menyuruh Urozakuro untuk kembali ke bentuk Shikai, sebuah katana biasa pun saat ini telah berada di genggaman tangan Azashiro. Dengan katana yang terlihat biasa itu, akhirnya bentrokan kedua orang Kenpachi pun dimulai. Baik Azashiro maupun Zaraki, keduanya sama-sama saling mengayunkan pedang hingga menciptakan sebuah benturan keras.
Di awal chapter ini, kita tiba-tiba langsung diperlihatkan dengan kondisi pasca terjadinya pertarungan antara dua orang Kenpachi. Entah bagaimana detail pertarungan itu berlangsung, tapi yang jelas pertarungan dalam memperebutkan gelar Kenpachi ini berhasil dimenangkan oleh Zaraki. Dan saat ini, setelah pertarungan usai, para pasukan divisi 11 telah kembali ke Seiretei melalui gerbang Senkaimon. Banyak di antara mereka yang berlumuran darah akibat terkena badai Reiatsu dari bentrokan kuat yang terjadi. Hal serupa rupanya juga terjadi pada Zaraki. Dia terlihat berlumuran darah akibat pertarungannya melawan Azashiro. Sementara itu, Azashiro sendiri dikabarkan menghilang dalam bentrokan tersebut. Para pasukan mengira kalau Azashiro telah binasa oleh kekuatan Zaraki. Tapi ternyata yang sebenarnya terjadi kala itu, Azashiro berhasil bertahan hidup dengan menyatu ke dalam udara. Karena diketahui pada saat-saat terakhir, Azashiro kembali masuk ke dalam mode Bankai dan pergi menuju Seiretei. Dan saat ini, di kediaman keluarga Omaeda, Azashiro telah muncul dengan tubuh penuh luka. Di sana, secara sengaja, dia bertemu dengan Mario, adik dari Omaeda. Rupanya dia ingin menyampaikan permintaan maaf terkait perkataannya beberapa waktu lalu di toko Gintonbo. Kemudian setelah meminta maaf, Azashiro lalu kembali menghilang dan berpindah tempat ke depan kediaman rumah Omaeda. Di sana entah sengaja atau tidak, Azashiro tiba-tiba bertemu dengan Kyoraku. Dari raut wajahnya, tampaknya Azashiro telah menyadari atas semua kesalahan yang dia lakukan. Dan saat itu di hadapan Kyoraku, Azashiro berkata bahwa dirinya akan segera kembali ke dalam Muken. Dan jika tidak keberatan, dirinya ingin meminta Kyoraku untuk mengirimkan sake ke makam Kuroyashiki sebagai permintaan maafnya di masa lalu. Kemudian setelah menaruh beberapa uang di saku Kyoraku, Azashiro pun kembali menghilang. Sedikit informasi bahwa saat ini karena bankainya telah teriset ulang, Azashiro hanya bisa berpindah ke beberapa tempat saja. Dia tidak bisa pergi ke segala penjuru Seiretei seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dan kini setelah melakukan beberapa hal yang perlu dilakukan, termasuk mengembalikan Fujikujaku kepada Yumichika, Azashiro pun saat ini telah kembali ke dalam Muken. Namun sebelum kembali ke selnya, dia sempat mampir ke dalam sel milik Aizen. Di sana dia pun berbincang mengenai beberapa hal, termasuk tentang pengalamannya yang bertemu sosok manusia bernama Don Kanonji. Azashiro mengaku bahwa dia begitu terkejut dengan keberanian yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Bahkan secara tidak sadar, sosok Don Kanonji ini mengingatkannya pada sosok sang kakak yang memiliki keberanian serupa. Dan rupanya hal inilah yang beberapa saat lalu membuatnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencananya. Kemudian sebagai penutup perbincangannya dengan Aizen, Azashiro lalu mengatakan kalau dalam beberapa waktu ke depan saat bertemu lagi dengannya, dirinya akan menjadi orang yang sedikit berbeda dari sekarang. Setelah berkata seperti itu, Azashiro pun lalu menghilang dan kembali ke selnya. Sesampainya di sana, Azashiro langsung menyuntikkan sebuah cairan ke lehernya. Diketahui ternyata sebelum pergi ke Muken, Azashiro sempat masuk ke lab Mayuri dan mengambil obat bernama Superhuman, di mana siapapun yang terpengaruh obat ini akan merasakan waktu berjalan begitu lama, bahkan sedetik bisa terasa seperti 100 tahun. Hal ini sengaja Azashiro lakukan karena saat ini dia tengah ingin menyendiri untuk beberapa waktu. Azashiro tahu bahwa sebentar lagi anggota Onmitsukido akan datang dan menanyainya. Untuk itulah dia menyuntikkan obat tersebut agar mendapat banyak waktu untuk menyendiri. Di sisi lain, Urozakuro yang menyadari hal itu seketika langsung mendekati Azashiro. Dia sepertinya ingin ikut merasakan efek obat tersebut agar bisa menemani Azashiro dalam kesendiriannya. Dan kini bersama roh Zanpakutonya, Azashiro pun perlahan mulai terlelap ke dalam waktu yang sangat panjang. Selama rentang waktu ini, dia akan memulai petualangan barunya dalam memahami dan mempelajari segala hal, baik tentang dirinya, Zanpakutonya, maupun tentang janjinya pada sang kakak. Sementara itu, di suatu tempat di Soul Society, beberapa orang dari Onmitsukido menghampiri divisi 11 untuk menanyakan informasi terkait Arrancar perempuan bernama Roka. Mendengar hal itu, salah satu pasukan yaitu Ikkaku mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui kemana perginya Arrancar tersebut.
Yang mereka tahu, Arrancar itu telah pergi bersama seorang manusia bernama Don Kanonji, yang mana katanya merupakan guru dari Ichigo. Berdasarkan info tersebut, kini nama Don Kanonji pun menjadi terkenal seantero Rukongai. Dan tak sedikit pula dari para penduduk ini yang mengenal sosok Don Kanonji saat mereka masih hidup di dunia manusia. Sementara di dunia manusia sendiri, setengah hari pasca terjadinya ledakan di atas gedung rumah sakit, kini Don Kanonji dan Ishida tengah berada di kediaman Urahara. Diketahui bahwa pada saat ledakan terjadi, Don Kanonji sempat pingsan hingga harus dibawa oleh Ishida ke tempat Urahara. Sementara untuk Roka dan para Picaro, Ishida menjelaskan bahwa keduanya berhasil menyelamatkan diri ke Hoikomundo. Dan menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan, kedua Arrancar ini sepertinya tidak akan terlalu sering tinggal di dunia manusia. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah Arrancar yang memiliki insting untuk berburu manusia. Akan lebih baik jika keduanya tetap tinggal di Hoikomundo, tempat di mana terdapat banyak reishi untuk dikonsumsi. Di waktu yang bersamaan di Hoikomundo, saat itu Roka dan Picaro baru saja terbangun di salah satu sudut Las Noches. Di dekat mereka telah berdiri Tir Haribel beserta para bawahannya, yaitu Tres Bestias. Dilihat dari situasinya, sepertinya Haribel beserta bawahannya ini telah mengetahui segala hal yang terjadi pada Roka dan Picaro, termasuk pertarungan yang dijalani Roka saat melawan Chien beberapa waktu lalu. Dan saat ini, seolah ingin memberikan penyelesaian atas semua yang terjadi, Haribel lalu berbicara pada Roka. Dengan otoritasnya sebagai sosok yang saat ini disegani di Hoikomundo, Haribel meminta pada Roka untuk tetap hidup dengan melaksanakan tugas yang dia berikan, yaitu menjaga sekaligus mengawasi para Picaro. Karena Haribel tahu para Picaro ini memiliki sifat yang kekanak-kanakan dan sembrono, yang mana kedepannya bisa saja berpotensi menyebabkan masalah. Dan dengan menugaskan Roka sebagai penjaga mereka, serta menempatkan mereka di hutan Menos, dia yakin para Picaro ini tidak akan berbuat masalah lagi. Kemudian esok harinya di dunia manusia, terlihat Don Kanonji tengah tampil kembali di acara televisinya. Dia mendapat begitu banyak sorakan kagum dari para penonton atas aksinya kemarin. Usut punya usut, rupanya aksi kejar-kejaran kemarin di jalanan kota Karakura secara kebetulan berhasil diliput oleh seorang produser. Para penonton begitu terpana akan kericuhan yang terjadi saat itu. Munculnya gerombolan geng motor, helikopter, serta terjadinya ledakan besar di bangunan bekas rumah sakit. Penonton percaya bahwa keributan itu berhasil teratasi berkat aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh Don Kanonji. Bahkan meski Don Kanonji sempat menyangkal kalau itu bukan perbuatannya, tapi para penonton tetap percaya pada asumsi yang mereka buat sendiri. Dan saat ini di atas panggung, ketika acara tengah berjalan meriah, tiba-tiba saja di hadapan Don Kanonji muncul Chien dengan keadaan tubuh yang terluka sangat parah. Diketahui rupanya 1 hari yang lalu, pada saat serangan terakhir Roka dilancarkan, Chien yang hampir terbunuh berhasil lolos ke dalam Garganta. Dan saat ini dalam keadaannya yang sekarat, dia berniat memakan Don Kanonji dan para manusia lain untuk memulihkan tubuhnya. Namun sebelum hal itu dapat Chien lakukan, tiba-tiba dari arah langit secara tidak terduga muncul beberapa Picaro yang langsung mengelilingi Chien. Dengan satu aba-aba, para Picaro ini pun seketika langsung menyerang Chien tanpa ragu. Entah apa yang membuat para Picaro ini berada di sana, tapi yang jelas serangan mereka saat itu berhasil membuat Chien berada di ambang kematian. Kemudian setelah itu, pada momen ini tiba-tiba saja dari arah atas muncul beberapa benang negation milik Roka. Melalui benang tersebut, sepertinya Roka yang berada di Hoikomundo ingin menawarkan bantuan pada Chien. Dia seolah ingin memberikan Chien kesempatan kedua untuk memulai hidup baru sekali lagi. Di sisi lain, Chien yang sekarat awalnya enggan meraih benang milik Roka, tapi tiba-tiba di ambang kematiannya ini dia teringat akan beberapa kenangan, termasuk ingatan saat dia berjanji pada Zaraki kalau dirinya akan menjadi kuat dan menantangnya lagi suatu hari nanti. Karena teringat akan janjinya tersebut, akhirnya Chien pun meraih benang milik Roka. Dan dalam seketika dia lalu terbungkus oleh beberapa benang hingga berbentuk seperti layaknya janin dalam kandungan.
Setelah peristiwa ini, para Picaro bersama Chien dan gulungan benang tersebut pun kemudian kembali ke Hoikom Mundo. Sementara itu, Don Kanonji yang melihat kejadian tersebut lantas terkejut dan mencoba untuk mencari keberadaan Roka di sana. Tapi sayang, yang dia temukan saat itu hanyalah beberapa benang yang melilit jarinya. Ketika dia coba merasakan, tiba-tiba terdengar sebuah bisikan. Bisikan itu berbunyi, "Spirits are forever with you." Sebuah kalimat yang pernah dia ucapkan saat pertama kali bertemu dengan Roka. Di sisi lain, tanpa Don Kanonji ketahui, rupanya peristiwa ini disaksikan oleh pihak Soul Society, yang mana berkat hal tersebut, nama Don Kanonji kemudian semakin terkenal di sana. Sampai-sampai muncul sebuah artikel berjudul "Pria Misterius Penjinak Arrancar Sang Guru Kurosaki Ichigo". Namun sayangnya, beberapa waktu kemudian, Sentral 46 tiba-tiba melarang peredaran artikel ini. Mereka takut berita tersebut akan menurunkan semangat para Shinigami, apalagi kalau sampai para Shinigami tahu bahwa di luar sana terdapat Arrancar yang bersifat baik. Oke, kembali lagi pada situasi saat ini yang terjadi di panggung acara TV. Saat itu, Don Kanonji yang telah mendengar bisikan dari Roka terlihat tengah terdiam untuk sejenak. Beberapa penonton dan pembawa acara yang melihat hal itu sepertinya juga menyadari keanehan yang ditunjukkan oleh Don Kanonji. Tapi tak berselang lama, dengan mata yang berkaca-kaca, Don Kanonji kemudian kembali menatap para penonton. Seolah merasa lega karena Roka nampak baik-baik saja di tempat asalnya, dia pun lalu meneriakkan sebuah kalimat yang baru saja dia dengar, "Spirits are forever with you." Dan secara serentak, para penonton yang mendengar teriakan itu langsung bersorak membakar semangatnya. Well, teman-teman, itulah akhir cerita dari light novel Bleach berjudul Spirits Are Forever With You. Sangat menarik tentunya untuk bisa mengikuti alur cerita ini dari awal sampai akhir. Terlebih karakter sentris yang ditonjolkan dalam ceritanya adalah seorang karakter sampingan sekelas Don Kanonji. Sungguh sangat berbeda dari cerita-cerita sebelumnya yang sering menampilkan Ichigo ataupun Shinigami sebagai karakter utama. Tapi meski begitu, pemilihan karakter sentris ini bisa dibilang sangat sesuai dengan tema yang ingin disajikan dalam novel ini. Dari alur cerita, judul, serta endingnya sendiri sudah sangat jelas kalau cerita ini ingin menonjolkan nilai semangat dan rasa kepercayaan diri kepada para pembaca. Dan dari sekian banyak karakter dalam dunia Bleach, Don Kanonji adalah salah satu orang yang paling tepat dalam mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ya, intinya, secara keseluruhan, walau tanpa Ichigo sebagai karakter utama, cerita ini masih terbilang sangat menarik. Terlebih di dalamnya juga menceritakan beberapa karakter kuat lain, seperti Kenpachi Zaraki, Azashiro, Roka Paramiya, serta Chien yang sangat menarik untuk kita ikuti. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kusampaikan mengenai light novel satu ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngikutin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.